Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kawan, saya Fitriana Ayu senang sekali bisa kembali hadir di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Tentu tidak sendirian kawan, kali ini sudah ada Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mbak Ayu. Mbak Ayu bagaimana? Alhamdulillah, harus sehat Ustadz. Alhamdulillah, iya harus begitu memang. Iya, main saja begitu. Jalan-jalan terus ya Mbak Ayu. Oh, Ustadz Toha yang jalan-jalan ya. Saya yang jalan-jalan. Kalau saya jalan-jalannya sama pendengar di Kelana Kota gitu ya. Iya, Kelana Kota sudah sama jalan-jalan kan, pikirannya yang jalan itu. Iya betul, kayak jalan-jalan. Masya Allah, berarti ini ada sesuatu yang dikejar ini Ustadz Toha. Betul Mbak Ayu. Masya Allah. Ya, mestinya yang dikejar apa ya, yang ada hitungannya yang dikejar nah, itu. Nah ini dia kawan yang menjadi bahasan pagi hari ini ya. Mengejar barokah daripada jumlah. Definisi barokah, cara supaya barokah dan ciri-cirinya seperti apa? Monggo Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, kawan, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, terutama Mbak Ayu yang dampingi Dialog Fajar ini yang tiada habisnya, Mas Adit ya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah, semuanya diberikan berkah oleh Allah, dan hidupnya tidak hanya di dunia, selamat di akhirat selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barokah ini sebagai perbincangan kita di kali ini Mbak Ayu. Tentunya kalau dari kata-kata barokah, berkah, terus diterjemahkan oleh orang Jawa itu berkat. Ini oleh berkat ini. Ini apa sih sebenarnya artinya ya? Iya. Apakah memang sekedar ya bisa dilihat kasat mata atau tidak? Kita melihat definisi itu, kalau bahasa di Arabnya adalah al-barakah. Al-barakah itu adalah ziyadatul khair ma'al khair. Tambahnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi sudah bagus, ditambah lagi kebagusan. Jadi kalau kita ngomong tentang suatu misal hari ini sudah makan begitu ya, ternyata mendapatkan makanan lagi, itu namanya berkah. Berarti wis makan oleh makanan lagi. Tapi makanan itu tidak berlebihan, akhirnya ya kemakan. Tapi beda lagi kalau tidak kemakan, namanya mubadir sudah itu, tidak masuk ke barokah. Makanya kalau orang Jawa kalau sudah selesai acara hajatan, pulang itu mendapatkan berkat. Nah, berkat itu ya kata-kata lain dari barokah. Ziyadatul khair ma'al khair. Selalu bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Artinya sudah bagus ditambahi dengan perkara yang bagus. Barokah. Kita kejar barokah dalam kehidupan ini, terutama dalam kita mencari rizki, kawan. Kalau kita mengejar jumlah, itu lebih mudah barangkali. Jumlah itu nampak. Mbak Ayu gajinya suatu misal 25 juta. Amin, ya Allahumma amin. Amin ya Allah. Ini aminnya curhat kelihatannya ya. Kewancet sekali Ustaz. Ya, itu kalau jumlah nampak Mbak Ayu ya. Kalau kita gajinya 25 juta sudah nampak. Oh itu berarti secara jumlah 25 juta. Apakah itu yang kita kejar? Apakah itu yang kita target-targetkan dalam kehidupan? Itu iya. Namun esensi dari 25 juta itu yang akan tidak nampak, itu yang kita kejar. 25 juta itu kalau dipakai beli satu barang gitu, kira-kira motor lah ya, sudah habis sudah. Langsung habis. Berarti 25 juta itu jumlahnya tidak banyak kalau begitu. Cuman sedikit dipakai satu barang saja, sudah nggak ada, sudah hilang, sudah habis. Berarti itu habis.
nggak banyak jumlahnya. Artinya bisa jadi rizki yang kita kejar dengan jumlah yang cukup besar di mata kita ternyata tidak banyak sebenarnya jumlahnya. Nah, bagaimana rizki itu kelihatannya kecil atau besar tapi ternyata nggak habis. Kita perlu motor, ada yang dipakai beli motor. Ya memang rezekinya pas-pasan lah ya Mbak Yo ya. Pas-pasan itu pas kepingin beli rumah ada. Pas ada pengen ganti mobilnya, kepingin ganti BPKB sama STNK ya. Pas semuanya. Pas semuanya ada. Bukan itu kawan, tapi berkah itu kelihatannya memang jumlahnya tidak seberapa, akan tetapi membuat kita tenang. Apa sih ciri-cirinya kawan? Ya merasa cukup dan bersyukur. Maka tidak sedikit ada lembaga-lembaga yang memang memberikan payroll-nya itu cash, itu di dalam slip gajinya itu ada tulisan berapapun rezeki yang kau dapat hari ini, syukurilah. Masya Allah, diselipkan pesan begitu. Iyalah, di Surabaya masih ada kan ya? Insya Allah, lewat kok belum kelihatan. Belum kelihatan ya, berarti belum nampak nanti ya. Beberapa hari lagi lah ya, semoga. Oh iya Ustaz. Ya merasa cukup Mbak Ayu, alhamdulillah. Mendapatkan rizki hari ini 10.000, alhamdulillah. Karena di bawah sana masih banyak rizkinya yang di bawah 10.000. Sambil ngemper, duduk, ya Allah, orang ini dapat rizki berapa hari ini. Kita bayangkan begitu saja. Kalau kita melihatnya ke atas, wih, orang ini kerjaannya cukup mapan ini ya. Berangkatnya agak siangan, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus-bagus, ini kita nggak ada syukurnya. Berarti kita merasa kurang nantinya. Siapa yang tidak merasa kurang di dunia ini? Pasti. Walaupun yang bicara ini pun akan merasa kurang. Kalau secara yang dihitung adalah bukan esensi, tapi adalah dari jumlahnya itu. Nah, maka kawan, orang yang merasa cukup dan bersyukur itu adalah ciri orang yang rizkinya itu berkah, barokah. Alhamdulillah wis cukup sak menit. Bukan pasrah, bukan loh ya. Tapi lebih cenderung setelah ikhtiar itu merasa cukup dan bersyukur. Ini rizki yang saya dapat. Begitu. Mohon maaf ini kalau saya cerita yang lain Mbak Yo ya. Saya juga ngajar di sebuah anak-anak yang menghadapi hukum. Mereka mengatakan, mohon maaf ini ya contoh saja ya. Ini dari sisi lain. Kalau mereka mau jambret itu Mbak Ayu, jadi kalau sudah dikiting dari belakang, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikiting nggak kena, itu sudah ditinggal. Ditinggal itu, wah ini berarti bukan rezeki ini. Ya Allah, dia mau melakukan kejahatan pakai Bismillah Ustaz. Apalagi kita yang baik-baik saja ya. Mereka kejahatan Bismillah loh, itu dari lisan mereka. Iya. Nanti kalau dapat Alhamdulillah kira-kira. Ya Allah, padahal itu dengan cara yang salah Ustaz. Dengan cara yang tidak benar, yang salah. Itu begitu kawan. Jadi mereka kalau memang, oh ini bukan rezeki saya ya sudah. Nah kalau kita itu kalau memang ngejar jumlah ya kita nggak ada habisnya. Sak gunung rezeki ini yang dikasihkan sama Allah kepada kita, ya kita masih merasa kurang karena kita masih merasa belum cukup, karena itu adalah ciri pertama rezeki kita tidak barokah. Yang kedua kawan, hati kita itu merasa tenang dan semakin dekat sama Allah. Ya Allah, lah kok enak ya Mbak Ayu ya, kita itu dikasih wis berangkatnya ya wis kerjanya ya wis rada enak gitu ya, di tempatnya juga dingin, sudah ada pendingin ruangannya, di luar sana itu apa bahasa Jawa ya, mentang-mentang panasnya ya, panasnya kayak gini khususnya di wilayah ya Jawa di Surabaya khususnya luar biasa panasnya. Kita seneng sekali dari rizki yang didapat sekian itu, kok tenang ya rasanya ya. Dan bahkan Mbak Ayu ini kali ini ngawal dialog Fajar ini dengan wudhu. Wah, lebih tenang lagi Mbak Ayu ya. Iya Ustaz. Kok tenang ya? Ini ciri-ciri kalau rizkinya Mbak Ayu adalah berkah. Jadi yang dikejar memang berkahnya. Berkah itu ya terus ada dan memang tidak habis, atau kata lainnya habis tapi ada ketenangan. Jadi utangnya wakeh tawenang ae Mbak Ayu. Ya Allah, jangan Ustaz. Jangan ya itu just kidding. Ya, yang ketiga kawan, itu
orang yang ciri yang mendapatkan ziyadatul khair ma'al khair itu adalah orangnya dermawan, derma. Walaupun derma itu tidak terukur, pas kapan hari itu kita diskusi Mbak Ayu ya, tentang sedekah itu tidak hanya dengan harta benda. Betul. Ya, silakan bersedekah dengan kompetensi, dengan kekuatan, dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu dengan harta tentunya silakan dengan hartanya. Yang mampu dengan kekuatan silakan mampu dengan kekuatannya. Silakan mampu dengan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tentunya kadarnya semua orang itu nggak sama. Masing-masing personal tidak sama. Saya dengan Mbak Ayu ya nggak sama cara bersedekah. Tapi sisihkan rizki, terutama kalau kita bicara rizki sekarang ya, karena materi kita rizki. Sisihkan rizki itu untuk bersedekah kepada yang lainnya. Apakah boleh Pak sedekah itu dikasihkan orang tua di kesempatan yang ini sudah pernah saya sampaikan? Boleh, silahkan. Yang tetangga terdekat boleh Kak? Boleh. Apakah anak-anak juga boleh? Boleh. Kepada siapa saja boleh. Jadi rizki itu lebih disedekahkan. Justru sedekah itu malah tidak akan berkurang dari cara bersedekah kita itu banyak kecilnya itu dengan ikhlas, maka kerannya Allah malah justru ditambah. Masya Allah. Jadi sampai kadang-kadang saya itu karena rumahnya kecil di Surabaya ini Mbak Ayu ya, di stop dulu sedekahnya. Ya Allah. Nggak cukup rumahnya. Artinya kalau sedekah satu dibalas sama Allah 700 itu kan Masya Allah habis rumahnya, ketutup. Itu candaannya begitu. Jadi sampai sedekah itu sebentar sedekahnya dihentikan sebentar biar rizkinya tidak gemberojok begitu. Jadi kalau orang itu mengejar jumlah ya dapatnya jumlah, tapi kalau mengejar barokah malah justru jumlahnya dapat. Jadi kejarlah barokah, tidak memandang dari jumlah. Jumlahnya berapapun kalau itu barokah cukup kok Mbak Ayu. Cukup. Orang di jalanan itu dibandingkan dengan karyawan kantoran yang mungkin lebih mapan, tapi barokahnya kawan-kawan yang di lapangan lebih berkah rasanya. Kok rasanya lebih tenangan orang-orang yang di lapangan, yang di karyawan-karyawan itu karena yang dikejar orientasinya adalah jumlahnya atau berapa rupiah yang didapatkannya, ya didapat ya itu saja, ketenangannya nggak ada. Maka kawan, bagaimana caranya kalau kita mendapatkan keberkahan rizki kita, terutama biar kita itu tidak serta-merta kita kerja itu mengejar dari jumlah profit yang kita dapatkan. Yang pertama kawan, tentunya karena kita itu adalah makhluk bukan kholik, kita itu adalah seorang hamba, dan kita itu di bawah, di atas kita itu ada namanya rajanya raja. Ya kita minta kepada yang memiliki rajanya raja ini. Wong kita itu nggak punya apa-apa, ya berarti kita berdoa. Ya Allah, berikan rizki yang barokah kepada keluarga saya, untuk kehidupan saya, untuk menuju keberkahan kehambaan kami kepadamu ya Allah. Berdoa agar memiliki rizki yang melimpah, yang banyak, yang berkah. Daripada sedikit berkah kan lebih banyak tuh Mbak Ayu ya. Banyak tapi berkah. Daripada banyak tidak barokah. Tapi banyak yang berkah, biar nanti tidak habis. Yang kedua caranya kawan, setelah berdoa, beribadah, tentunya beribadah dengan baik. Apalagi syukur-syukur saat ini lagi ramenya berumroh. Kalau memang bisa beribadah di Makkah, Madinah, bersimpuh di hadapan Ka'bah, bersimpuh di Raudhah, itu lebih bagus. Masya Allah. Bagi yang mampu Mbak Ayu ya, terutama bagi yang mampu. Cara yang ketiga, karena orang hidup di dunia itu tidak lepas dari dosa. Ono ae dosa. Iya wis, kita karena bermuamalah dengan sesama manusia, muamalah kita tidak dengan hewan, ya otomatis kita bersinggungan, berdinamika dengan lingkungan biasa. Maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang sambil longgar-longgar itu istighfar. Berikutnya silaturahim kawan. Silaturahim,
saya pagi ini silaturahim dengan Mbak Ayu itu salah satu biar mendapatkan keberkahan. Amin. Ya, doanya kawan-kawan kita tunggu. Dan yang terakhir yang saya ulas di depan tadi, ayo sedekahnya kita tingkatkan. Insya Allah itu akan membuka keran rizki kita, keran yang barokah, rizki yang barokah, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan rasa cukup bersyukur, dan kita tambah dengan sedekah kepada tetangga, kanan kiri, keluarga, dan orang-orang yang mengharapkan dari uluran tangan kita bersama. Semoga Allah membimbing kita, Mbak Ayu, dalam menjalankan amanah pagi, dalam menjalankan amanah harian. Kita tidak hanya sekedar mengejar jumlahnya, rupiah yang didapat, angka yang diangkat, yang didapat, jumlah rupiah yang didapat, tapi tidak hanya itu, tapi barokah yang dikejarnya. Amin, Insya Allah amin, itu Mbak Ayu yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Insya Allah Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Simpel Ustadz ya. Simpel sekali. Semoga itu. kita semua bisa menjalankan itu semua, kawan. Amin. Kejar barokah daripada jumlah. Nah kawan, demikian ya dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.